Pemirsa, ribuan guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam aksinya mereka menolak kebijakan pemerintah yang mengangkat tenaga honorer dengan skema P3K atau paruh waktu. Hari ini memperjuangkan hak kita sebagai guru honor. Hari ini kawan-kawan. Ribuan guru honorer dan operator sekolah Kabupaten Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis siang. Sambil membawa poster dan spanduk, massa menolak kebijakan pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Aksi ini sempat memanas saat para pengunjuk rasa mencoba merangsek masuk ke gedung DPRD, namun dihalau oleh petugas kepolisian, TNI, dan Pol PP yang berjaga. Massa berunjuk rasa karena kebijakan itu tidak sesuai dengan nasib mereka sebagai R3 atau guru honorer yang telah lama mengabdi, namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Ada tuntutan kita full waktu, kemudian untuk di tahap 2-nya juga itu jangan sampai dipersulit oleh para pemangku kebijakan, khususnya di para pembentukan formasi. Karena kita yakini bahwa anggaran di Kabupaten Sukabumi itu sudah mencukupi untuk kegiatan untuk penggajian guru honor di Kabupaten Sukabumi. Yang dimana hari ini itu kurang lebih ada 2.500 guru honor yang memang statusnya R3 dan juga tahap 2 itu masih banyak. Ketentuan hari ini dan harapan kita hari ini yang diberikan oleh para pemangku kebijakan khususnya daerah Kabupaten Sukabumi itu memprioritaskan guru honor di Kabupaten Sukabumi agar diangkat menjadi P3K. Gitu. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mereka akan terus melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak. Mana keadilan bagi kami? Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga berunjuk rasa di kantor ATR BPN Sidoarjo. Massa menuntut pertanggungjawaban ATR BPN Sidoarjo terkait dengan terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di perairan Sidoarjo. Dengan melakukan orasi dan membawa sejumlah poster, massa menuntut pertanggungjawaban pihak kantor ATR BPN Sidoarjo terkait dengan terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di wilayah perairan Sidoarjo yang beritanya viral di sejumlah media massa dan media sosial. Warga menuntut mundur Kepala ATR BPN Sidoarjo jika HGB tanah di wilayah perairan tersebut di perairan Sidoarjo diperpanjang. Sementara terkait dengan aksi demo warga, Kepala ATR BPN Sidoarjo Muhammad Rizal menegaskan tanah di perairan Sidoarjo sudah tergolong tanah musnah dan tidak akan ada perpanjangan surat HGB. Ada dua mekanisme yang harus ditempuh. Jangka waktunya akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak akan diperpanjang. Yang kedua, itu sudah tanah musnah. Jadi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Pasal 40, salah satu hapusnya hak guna bangunan itu adalah tanahnya musnah. Nah, sekarang kan itu sudah jadi laut. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid hari ini memenuhi panggilan Komisi 2 DPR RI terkait dengan kasus pagar laut yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN untuk membahas persoalan tanah dan HGB serta SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam keterangannya, Menteri Nusron Wahid, Permen nomor 16 tahun 2022 tentang konversi hak guna bangunan, tekanan politiknya terlalu berat karena nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan, Menteri Nusron sempat menyebutkan keanehan yang ia temukan terkait dengan adanya pajak bumi dan bangunan di wilayah pesisir laut. Nusron mengatakan pembatalan hak atas tanah kemungkinan akan bertambah selain 50 bidang yang sudah dibatalkan. Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat.
Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah berkota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja. Kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada kakanta kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Kementerian ATR BPN membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu, kementerian juga menjatuhkan 8 pejabat ATR buntut dari terbitnya sertifikat pagar laut. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pihaknya sudah membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan Nusron saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN Kamis 30 Januari 2025. Dari 50 sertifikat yang dibatalkan, 38 diantaranya adalah hak guna bangunan, sementara sisanya hak milik. Kementerian mendata terdapat 263 SHGB dan 17 SHM atas pagar laut yang terbentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Totalnya mencapai 390 hektar. Kementerian juga menetapkan sertifikasi hanya bisa diberikan untuk lahan yang berada di garis pantai. Selain itu, Nusron juga menyatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap 8 pegawai ATR BPN buntut dari terbitnya sertifikat HGB dan hak milik di perairan Tangerang. Di antara ke-8 nama tersebut yakni mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Sanksi berat pun telah dijatuhkan kepada pejabat yang terlibat. Bahkan 6 diantaranya dicopot. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid memberikan juga sanksi kepada 8 pegawai ATR BPN terkait dengan penerbitan sertifikat ilegal pagar laut Tangerang, Banten. 2 diantaranya terancam dipecat. Kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa
survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Buntut dugaan kasus pemerasan, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani Patsus Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau Patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar, gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kapsudit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan diperlakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terkait kasus pemerasan sebesar 20 miliar rupiah, AKBP Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Kita dengarkan bersama pernyataannya. Proses perkara telah dinyatakan P21
dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya, diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. Diduga AKBP Bintoro menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdana di PN Jaksel atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Sebelumnya, pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menemukan adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus persetubuhan dengan anak hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya. Dugaan keterlibatan pihak lain ini mencuat setelah kuasa hukum tersangka melaporkan seorang wanita terkait dugaan kasus penipuan jual beli mobil mewah seharga 3,5 miliar rupiah. Terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban, ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. Kedutaan Besar Malaysia di demo para buruh yang memprotes penembakan pekerja migran oleh aparat penegak hukum Malaysia. Mereka menuntut pemerintah negeri jiran itu serius mengusut penembakan yang menewaskan warga Indonesia asal Riau. Sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka menuntut Malaysia menindak tegas aparat penegak hukum Malaysia yang menembak mati seorang WNI asal Riau. Penembakan tersebut menurut para demonstran adalah aksi extrajudicial killing. Mereka juga menuntut Malaysia menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja asal Indonesia dan memberikan jaminan keselamatan terhadap warga negara Indonesia. Di samping itu, massa juga menuntut pejabat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja migran dicopot dari jabatannya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memprotes penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh aparat Malaysia. Pemerintah meminta Malaysia mengusut tuntas kasus tersebut. Basri, WNI asal Riau ini menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia. Basri tewas dalam insiden ini. Pemerintah Indonesia pun mengecam dan mendesak Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan tersebut. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang menggunakan. Dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan hukum bagi 4 pekerja migran asal Indonesia yang saat ini masih dirawat di Malaysia. Pemerintah melalui Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia investigasi menyeluruh atas insiden penembakan tersebut. Keluarga korban penembakan Otoritas Maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APMM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, tapi kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah boleh dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau nak abang pekak sih kan ini tiada doli kan.
Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, keempat orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun, kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya membuka suara terkait dengan kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Prabowo meminta kasus ini untuk diinvestigasi. Itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Anggota keluarga PMI korban penembakan di Malaysia menyebut korban kerap bolak-balik ke Malaysia untuk mencari pekerjaan guna menghidupi diri sendiri. Usai ditinggal anak dan istrinya, keluarga kini menunggu pertanggungjawaban hukum pemerintah Malaysia. Dan berikut cuplikan dialog dengan sepupu korban dalam program iNews Today. Rupanya yang hal kejadian ini ternyata keluarga korban ini keluarga kami sendiri. Bantuan dari pemerintah terkait negara kita sendiri yang bertindak untuk menindaklanjuti untuk sebagai perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja ilegal maupun legal. Kami sangat bersenang hati, sangat terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah memberi dukungannya, yang telah bertugas maupun IP2 MI Pusat, IP3 MI daerah Riau sendiri ikut andil dalam hal ini dalam menangani kasus yang terdampak tindakan kekerasan yang terjadi yang kami rasakan di keluarga kami, yaitu saudara kami, abang kami Basri. Ya, jadi kami merasa sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya dan mungkin apresiasi lah kepada pihak yang terkait yang bertindak tugas di dalam hal ini. Keberangkatan beliau di dalam mencari sebuah pekerjaan, mencari kehidupan di sana-sini, kami tidak mengetahui dengan siapa keberangkatannya. Ia berangkat setelah 4 bulan yang lalu sudah meninggalkan kami karena beliau hidup sebatang kara, sudah ditinggalkan oleh anak dan istri, ya, jauh daripada sisi keluarga. Jadi beliau berusaha untuk mencari pekerjaan, serabutan, lalu informasi sampai tiba ke negara Malaysia pula. Kami pun tidak mengetahui keberadaannya, siapakah yang diikuti jalur keberangkatan tersebut. Keberangkatan itu tidak ada diketahui keluarga kemana, siapa yang diikutinya, atau tahu muncul berita yang seperti ini, berarti dia mencari pekerjaan melancong ke Malaysia. Beliau ini belum pernah sama sekali kerja di Malaysia. Beliau ini memang sudah ini bolak-balik itu mencari pekerjaan di Malaysia itu banyak lah. Istilahnya mungkin ada peluang dari teman ini dia berangkat. Kalau nggak ada dia pulang ke kampung. Kalau untuk tanggung jawab pemerintah Malaysia untuk kelanjutan ini kita tidak mengetahui, Bu. Yang jelasnya pemerintah negara kita sendiri, negara Indonesia ini sudah ada responnya, antusiasnya untuk memperjuangkan hak atas kematian saudara kami ini. Nah, bagaimana nanti tindak lanjutnya? Hukum yang akan diberlakukan setelah penembakan seperti ini terjadi terhadap keluarga kami harus memberi tindak lanjut hukum terhadap undang-undang negara Malaysia tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa, akibat hujan deras, 2 perkampungan di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir juga merendam rel kereta api hingga memperlambat laju kereta.
pagi kali mau Bludak. Ya, bludak masih sih udah baik-baik. Beginilah kondisi perkampungan di Pasir Keraton Keramat dan Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis pagi. Ratusan rumah di bantaran Sungai Bremi ini kembali terendam banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Akibatnya warga tak dapat beraktivitas karena kondisi rumah dan jalan seluruhnya terendam air. Tingginya debit air menyebabkan rel kereta api juga terendam banjir. Akibatnya laju kereta harus diperlambat saat melewati lokasi rel yang terendam. Hingga kini sebagian warga masih bertahan di rumah karena belum adanya tempat pengungsian yang disediakan pemerintah. Namun sebagian warga memilih mengungsi di rumah kerabatnya. Udah banjir dari kemarin ini. Ini lebih tinggi lagi? Lebih tinggi. Gimana untuk warga, gimana aktivitasnya? Ya biasa. Nggak pada ngungsi nih, Mas? Belum ada yang ngungsi ini. Kenapa? Ya mungkin ada barang-barang yang belum diberesin. Ya. Takut hilang atau gimana gitu? Iya. Mau ngungsi. Mau ngungsi? Ya. Gimana? Banjirnya udah tinggi? Udah segini dalam rumah. Di dalam rumah? Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Masak bisa nggak? Nggak bisa sama nggak bisa. sekali. Tidur? Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa sama sekali. Ini mau. Dua perkampungan ini kerap dilanda banjir jika musim penghujan tiba. Rendahnya tanggul dan minimnya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan mengantisipasi potensi banjir dengan meninggikan tanggul dan menambah pompa air. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di RT 15 RW 3 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta terendam banjir. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian di Rusun Tegal Alur. Sudah 3 hari ini puluhan rumah warga di RT 15 RW 3 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Sempat setinggi 1 meter, saat ini air mulai surut hingga tinggal 50 cm. Warga mengeluh kawasan ini memang menjadi langganan banjir, terlebih jika diguyur hujan lebih dari 1 jam. Banjirnya semana tingginya? Kemarin sama saya segini nih, saya kan orangnya ini ya, apa pokoknya hampir segini dah, seketek. Saya seketek kemarin. Udah banget. Kalau sekarang? Sekarang tuh udah sedengkul. Sebagian warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah, di mana sebagian lainnya masih bertahan di lokasi pengungsian di Rusun Tegal Alur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta mulai bisa dilalui kendaraan pasca banjir yang terjadi sejak Rabu. Sementara korban banjir masih bertahan di sejumlah posko menanti bantuan dari pemerintah. Banjir di jalan bawah tol Sediatmo kilometer 26+200 arah Bandara Soekarno-Hatta mulai surut di ketinggian 20 hingga 30 cm. Akses bawah tol Sediatmo kini sudah dibuka sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Barat untuk para pengendara di lajur 2. Sebanyak 4 unit pompa air dikerahkan guna mengurangi air di ruas tol. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi pengungsian warga korban banjir di Rusunawa Embrio Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tinjauannya, Menteri Sosial memastikan kebutuhan ratusan pengungsi yang terdampak banjir terpenuhi selama berada di pengungsian. Kementerian Sosial menyediakan 5 dapur umum yang nantinya akan menyediakan masakan siap saji bagi para pengungsi. Sebanyak 3.000 makanan siap saji akan disediakan Kementerian Sosial untuk para pengungsi terdampak banjir. DKI ini di 3 wilayah paling nggak, di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, kita mendirikan dapur umum. Ya. Ada 5 dapur umum, salah satunya di Jakarta Utara ini. Semuanya tentu untuk melayani para mereka yang terdampak, baik yang pengungsi mandiri atau berada dalam pengungsian yang dibuat oleh pemerintah. Nah, setiap kegiatan seperti ini kita selalu memberikan dukungan seperti obat-obatan ya, yang dibutuhkan. Ada buku kesehatan juga di sini dari pemerintah provinsi atau juga
apa. Rusunawa embrio ini menampung sebanyak 977 jiwa dari 284 kepala keluarga warga Kampung Kandang, Semper Barat yang terdampak banjir sejak Selasa malam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 orang pemuda tertimpa longsor saat berkemah di area perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung Jepara. 2 orang menyelamatkan diri sedangkan 1 orang belum ditemukan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena harus melintasi sungai berarus deras. Proses evakuasi korban longsor di perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung Jepara, Jawa Tengah berlangsung dramatis kemarin sore. Menggunakan teknik vertical rescue, salah satu korban longsor dievakuasi dengan cara tandu digantung di tali dan ditarik untuk melewati sungai berarus deras. Korban Ariel Sugi Prasetyo, 18 tahun, mengalami patah kaki kiri akibat tertimpa longsoran sehingga harus dievakuasi dengan cara ditandu. Pihak BPBD Jepara mengatakan Arwin dan 2 temannya sedang berkemah ketika lereng bukit longsor dan menerjang mereka. Arwin dan 1 temannya selamat, sementara 1 temannya lagi yang bernama Muhammad Nurul Azim masih dalam pencarian. Kemudian terjadilah longsor itu karena curah hujan pada pukul 2 dini hari, tanggal 29 Januari itu pada Rabu. Kemudian 2 orang itu yang camping bisa menyelamatkan diri dan sudah kita evakuasi kemarin. Dan 1 orang sampai kemarin sore itu belum bisa kita temukan karena memang kondisi medannya yang sangat berat. Jadi dari Dukuh terakhir itu kita masih jalan paling nggak 2 jam ke lokasi. Oleh karena itulah, karena memang tadi sore itu hujan sangat deras, kemudian potensi longsor susulan masih ada. Pencarian kita tunda sementara dan pagi ini tadi kita lanjutkan. Sempat terhenti karena cuaca buruk, pencarian korban yang masih hilang kembali dilakukan pada Kamis pagi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan.